Halo Halo. Bang. Selamat pagi. Malam. Oh, pagi atau malam Bang? Pagi atau malam sekarang nih? Kalau di Papua sudah malam, sudah pagi lah, sudah jam 12 lewat nih. Oh, sudah. Kau di Papua mana? Saya di Jayapura sama tadi Bang, siapa itu? Kau di Jayapura. Ya, jadi apa tujuan naik ke atas? Tidak mungkin lebih bertanya ya Bang, saya tidak mau. Saya tidak mau berdebat. Soalnya saya tinggal di Papua, kita ini daerah yang harmoni lah. Mhm. Tidak mungkin saya berselisih dengan saudara-saudara saya gitu. Oke, itu Nah, saja. saya mau tanya nih Bang. Jadi tidak perlu dikomparasikan terhadap Islam, tapi saya mau Tidak tanya bisa seperti itu, bro. Gini, bro. Ya. saya memposisikan diri sebagai orang yang belajar karena Oke, kita silakan. ketahui bahwa agama-agama kita ini bukan agama warisan, tapi dari kepercayaan analisa sendiri gitu. Ya, udah, silakan. Mangga. Saya mau tanya, bedanya Allah atau Allah ya dalam non-Islam ya. Bedanya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Itu saya masih belajar itu tentang konsep Trinitas itu. Mungkin bisa bantu dijelaskan. Terima kasih. Udah. Bang Yosef mau jelaskan Tritunggal atau saya? Bang RK dulu, seperti biasa Bang kita. Terima kasih banyak. Nanti kalau sudah ini baru saya masuk. Seperti biasa, Siap. lanjut dulu Bang RK. Kayak gini ya, Bang ya. Kita mulai dari Tritunggal, Bang ya. Tritunggal itu, Bang, bukan berbicara tentang berapa jumlah Allah. Bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Siap. Tritunggal itu bukan bicara seperti itu. Tetapi berbicara tentang Tritunggal itu berbicara tentang misteri Allah, berbicara tentang kebagaimanaan Allah, berbicara tentang siapa Allah itu. Ya. Ketika kita membuka kitab Taurat Musa, hal pertama yang kita temukan dalam kitab Taurat Musa itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Ketika kita membuka Taurat Musa, Allah menggambarkan tentang bagaimana dirinya. Siapa dirinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di roh Allah. Allah mulai menggambarkan dirinya siapa? Roh Allah. Lalu Allah mulai menunjukkan kemahakuasaannya itu dengan berfirmannya dia. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi kebagaimanaan Allah ini berbicara tentang roh Allah, berbicara tentang firman-Nya yang maha kuasa. Nah, sekarang kita perhatikan tentang siapa Allah ini. Tentang Bapa ini ya, tentang Allah ini. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat 24 yang mengatakan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh. Nah, kita lanjutkan lagi. Secara runut dan secara beruntun tentang siapa Allah dan kebagaimanaan Allah ini. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah lah yang menyatakan di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Jadi kami mempercayai Allah itu yang zohir. Kami itu juga mempercayai Allah itu yang batin. Ya. Sama seperti pernyataan kalian di dalam surah Al-Quran. Ya. Tenang, saya enggak ini. Mengatakan dialah yang maha awal, maha akhir, maha zohir, maha batin. Oke. Kami pun mempercayai tentang Allah yang maha batin itu. Allah yang maha batin itu berbicara tentang apa? Allah yang maha batin itu berbicara tentang, nih ayatnya. Oke. 1 Timotius 6. Dia mengatakan apa Allah yang maha batin itu? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut.
Allah yang maha batin itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Karena memang tidak seorang pun dapat melihat Allah. Karena dia itu bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Sehingga yang menyatakan itu adalah firman-Nya yang telah menjadi manusia. Sehingga dia dikatakan sebagai Allah yang zohir, yang tampak. Oke. Kemudian kita perhatikan siapa Allah itu. Ya. Berbicara tentang siapa Allah, kita bisa lihat di dalam Kolose. Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Mengapa dikatakan ada di dalam Dia? Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Mengapa dikatakan ada di dalam Dia? Karena berbicara tentang segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berdasarkan Kejadian pasal 1. Jadilah terang. Bapa, Firman, Putra Allah, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Esa tentang kebagaimanaan Dia yang Dia ceritakan di dalam kitab Kejadian, kitab Taurat ini. Bapa, Putra dan Roh Kudus, tiga pribadi, ya, memiliki tiga pribadi. Ya. Tiga pribadi ini tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Roh berbeda dengan firman. Maksudnya itu. Firman dengan roh ini tidak sama. Dapat dibedakan. Tetapi ini berbicara tentang keesahan Allah yang tidak bisa dipisahkan. Oke? Keesahan Allah yang tidak bisa dipisahkan. Roh dengan firman ini berbeda. Tidak sama, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena ketiganya adalah yang Esa. Pertanyaannya, mengapa firman ini, Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri ini, mengapa Dia harus menjadi manusia? Mengapa Dia harus menjadi manusia? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah mengenal yang namanya dosa. Sehingga kasih Allah begitu besar akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Agar manusia tidak binasa karena dosanya. Agar manusia tidak binasa karena pelanggarannya. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Sehingga firman-Nya menjadi manusia. Sehingga dikatakan sebagai Allah yang zohir. Allah yang nyata. Allah yang tampak. Ya, makanya kita lanjutkan. Seperti apa Allah itu dan kebagaimanaan Allah itu? Ya. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dia mengatakan seperti apa dan kebagaimanaan Allah itu. Dan sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah mendia Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh, dalam Kejadian pasal 1, dalam Taurat. Dibenarkan oleh roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan ke segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Allah itu adalah kasih. Sehingga yang Dia beritakan adalah tentang Injil. Injil itu berbicara tentang kasih Allah, rahmat Allah kepada manusia. Karena pelanggaran, karena dosa manusia, Injil diberitakan dan firman-Nya menjadi manusia. Itu adalah puncak dari kabar baik. Nah, sekarang Bang,
kita sudah menjelaskan tentang kebagaimanan Allah dan siapa Allah. Itu secara singkat. Masih panjang berbicara tentang kebagaimanan Allah dan siapa Allah. Tetapi Yesus Kristus mengatakan begini. Jika segala sesuatu di dunia ini menuliskan tentang aku, maka satu dunia ini tidak akan sanggup memuat apa yang diceritakan tentang aku. Yesus Kristus mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang Pantokrator, yang Maha Kuasa. Ya. Yang walaupun dalam Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengapa firman-Nya harus menjadi manusia? Agar manusia tidak binasa. Karena kalau firman-Nya tidak menjadi manusia, otomatis manusia itu binasa. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dosa dan pelanggaran kita sehingga dia menjadi manusia. Oh gitu bang ya. Ya. Siap. Jadi gini singkat aja bang. Berarti tentang konsep keesaan dalam kekristenan itu seperti apa? Apakah esa dimaknai satu atau kesatuan? Itu kan dua makna yang berbeda itu. Berbicara tentang keesaan itu berbicara tentang kesatuan. Bukan bicara tentang satu yang wahid. Bukan berbicara tentang satu yang yakit. Makanya ketika Yesus Kristus mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, perkataan Yesus satu di sini merujuk pada satu yang betul-betul wahid, satu yang wahid, atau satu yang berbicara tentang kesatuan. Di dalam bahasa Ibrani berbicara tentang keesaan itu berbicara tentang Yesus berkata, ani weha'af dalam Haberit, bahasa Ibrani, ani weha'af ekat esa anakmu. Aku dan Bapa itu esa. Sehingga pengajaran dan ucapan dari Yesus Kristus di dalam Yohanes 10 ayat 30 ini dilanjutkan oleh pengajaran para rasul. Para rasul mengatakan, contohnya Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 mengatakan, la ilaha illallah Allahul Ahad. Tidak ada ilah lain selain daripada Allah yang Esa. Berdasarkan pengajaran dari Yesus Kristus bahwa aku dan Bapa itu adalah Allah yang Esa. Berdasarkan kebagaimanaan dia di dalam Kejadian 1 ayat 1. Allah, roh Allah berfirmanlah Allah. Kemahakuasaan dari dia. Kalau saya gampang sekali mengerti itu. Oh, oke lah bang, makasih lagi bang. Saya cuma tambah-tambah ilmu saja. Soalnya di kampus kita ini saya sekali di Institut Agama Islam. Kita belajar kekristenan juga. Nama mata kuliahnya itu Kristologi itu. Oke lah bang, makasih bang. Nah, kalau Kristologi itu begini bang. Siap bang. Yes. Nah, sehingga kamu akan menemukan di dalam ayat Alkitab bahwa Yesus Kristus itu adalah utusan. Oke? Ya. Nah, itu berbicara tentang Kristologi. Nah, berbicara tentang Kristologi itu berbicara tentang 3 jabatan Kristus. Ilmu Kristologi itu banyak sekali. Berbicara tentang Kristus itu berbicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, segala sesuatu ini dijadikan, Kristus dalam kekekalan masa lampau itu sudah ada. Nah, jabatan dari Kristus ini ada 3. Kristus dikatakan sebagai Raja. Kenapa Kristus dikatakan sebagai Raja? Karena berbicara tentang janji Allah melalui tunas Daud. Raja. Ya, itu secara sederhana. Kemudian berbicara Kristus ini sebagai Nabi. Kenapa dia dikatakan sebagai utusan? Karena firman yang tadi kita baca dalam Yohanes pasal 1 itu keluar dari Bapa. Berdasarkan kejadian kebagaimanan Allah di dalam Kejadian pasal 1. Berbicara tentang Kristus itu berbicara tentang sebagai raja, sebagai imam yang ketiga. Ini bicara Kristologi. Berbicara tentang imam, Yesus Kristus bukanlah imam biasa, melainkan dia adalah imam agung yang memperdamaikan antara atau menjadi perantara antara Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampir itu. Firman itu menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Apakah pengajaran di dalam perjanjian baru ini
berbeda dengan pengajaran di dalam Taurat. Tidak. Di dalam Taurat, bahkan dalam Targum Yahudi, memranya Allah itu sebagai jembatan, sebagai perantara antara Allah dengan manusia, sehingga memranya itu kita kenal dengan namanya Kristofani. Kita kenal dengan Teofani. Bahkan Kristofani itu mengambil rupa manusia, bahkan bersama dengan Abraham pada saat itu di dalam Taurat. Memranya Allah itu apa? Bisa bertemu dengan Gideon, memanggil Yusuf. Memranya Allah di dalam Taurat itu, itulah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Itu berbicara dengan Kristus, sehingga Yesus Kristus mengatakan, sebelum Abraham ada, sebelum Abraham eksis, aku telah ada. Saya tentunya mengikuti pengalaman bangsa Israel daripada saya mengikuti pengalaman perkataan di abad 6, abad 7. Ajaran di abad 6, abad 7, saya tidak akan ikut. Abad kedua aja saya udah nggak percaya. Tentunya saya akan mempercayai apa yang pengalaman bangsa Israel dan juga pengalaman Yesus Kristus dengan murid-muridnya. Daripada saya mempercayai pengalaman di abad ke-6 dan abad ke-7. Saya tidak akan pernah percaya itu. Sampai situ Bang Huda. Oke, sudah. Oke Bang, makasih Bang kuliah singkatnya Bang. Semoga berkat selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus Selamat memberkati. pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Turun dia Bang Yosef, gak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak berpolemik juga kok. Ya. Bagus, Oh. mantap.